Perkenalkan, nama saya Shalom Yemima Putri, kelas 7 Order Linus dari SMP Kristen Pelita Nusantara Kasih. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu pecahan, operasi hitung pecahan, macam-macam bentuk pecahan, dan manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari dua angka, yakni pembilang dan penyebut. Di dalam pecahan terdapat operasi hitung, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bentuk-bentuk pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Saya akan memberikan contoh penjumlahan pecahan. Di sini ada soal 3/4 ditambah 2/5. Nah, untuk lebih gampang, kita akan mencari penyebutnya terlebih dahulu. Caranya tinggal dikalikan aja, jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, yang di sini juga ditulis. Oke. Nah, untuk cari pembilangnya, kita akan membagi lalu mengkalikan. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, yang ini juga 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, karena penyebutnya ini udah sama, jadi kita cuma perlu menambahkan pembilang. Jadi 15 ditambah 8 sama dengan 23. Nah, ini jawabannya 23/20. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita akan mengubah pecahan ini ke pecahan campuran. Nah, caranya kita akan membagi ini. Kita akan menggunakan cara porogapit ya. Ini 23 bagi 20. Nah, 20 kali berapa yang bisa mendekati 23? Jawabannya adalah 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Nah, ini masih sisa. Jadi dikurangi. 23 kurangi 20 sama dengan 3. Nah, ini udah ketemu pecahan campurannya. Yang angka di depan ini kita akan 1. Terus pembilangnya kita menggunakan angka 3. Penyebutnya 20. Nah, ini dia jawabannya. Nah, contoh soal yang kedua, kita akan mengurangkan pecahan. Biar gampang, kita akan pakai soal yang sama aja. Sini soalnya ada 3/4 dikurangi 2/5. Nah, caranya sebenarnya sama, tapi cuma tinggal dikurangin aja. Jadi kita cari penyebutnya dulu. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ini udah ketemu penyebutnya. Sekarang kita cari pembilangnya. Caranya sama kayak tadi, dibagi lalu dikali. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini juga 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, ini hasilnya 7/20. Ketiga, kita ada soal perkalian pecahan. Contoh soalnya ada 1/2 dikali 1/4. Caranya tinggal dikalikan aja nih. Kita akan kalikan yang bawah dulu aja ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang atas juga 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, ini dia jawabannya 1/8.
Nah, yang terakhir saya akan memberikan contoh soal pembagian pecahan. Sini ada soal 2/7 dibagi 4/5. Nah, khusus untuk pembagian, cara menghitungnya adalah dengan dikali. Tapi kalau mau dikali, kita harus mengubah letak dari pecahan yang terakhir yang berada di sini. Jadi nanti 5 di atas, 4 di bawah. Jadi ini yang 2/7 ini tetap. Nah, pembagian ini diubah menjadi kali. Ini juga jadi 5/4. Ini cuma kita tinggal kali aja. 2 kali 5 sama dengan 10. Penyebutnya 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita akan menyederhanakan ini dengan angka 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke campuran. Contoh soal yang pertama adalah 45/7. Kita akan mengubah pecahan biasa ini ke campuran. Caranya adalah kita akan menggunakan porogapit. Jadi 45 dibagi 7. 7 dikali berapa yang mendekati 45? Jawabannya adalah 6. 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, di sini masih sisa jadi dikurangin. 45 dikurangi 42 sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan jawabannya, yaitu angka 6 sebagai angka yang di depan dan angka 3 sebagai pembilangnya, angka 7 sebagai penyebutnya. Udah ketemu deh, jadi 6 3/7. Soal yang kedua, kita akan mengubah pecahan campuran ke biasa. Contoh soalnya ada 2 3/5. Caranya gampang banget. Kita akan kali dulu, habis itu baru ditambah. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 3, jadi 13. Nah, ini pembilangnya udah ketemu. Sekarang kita cari penyebutnya. Kalau penyebutnya kita tinggal ambil aja angka dari sini, dari penyebutnya yang di sini, yaitu 5. Nah, udah ketemu. Jadi, pecahan biasanya adalah 13/5. Nah, untuk soal yang ketiga, kita akan mengubah pecahan desimal ke biasa. Untuk contoh soalnya kita ada 0,24. Nah, kita akan mengubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa. Nah, aku mau kasih kalian tips nih. Kalau ada satu angka di belakang koma, kita pakai per 10 untuk penyebutnya. Kalau ada 2 angka di belakang koma, kita pakai per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, kita pakai 1000 dan seterusnya. Nah, karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita pakai per 100. Oke. Ini adalah penyebutnya. Nah, kalau pembilangnya kita mau cari nih. Nah, untuk mencari pembilang dari pecahan desimal itu gampang banget. Jadi kita cuma tinggal tulis ininya doang. Tapi nggak pakai 0 sama koma. Jadi kita cuma tulis 24-nya doang. Nah, ini pecahan biasa. Kita perlu menyederhanakan pecahan ini ke bentuk yang lebih sederhana lagi. Caranya adalah membagi angka ini yang di atas dan di bawah dengan angka yang sama. Nah, untuk membagi pecahan ini, kita akan pakai angka 4.
Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, yang bawah ini juga kita harus bagi angka 100 ini dengan angka 4. Jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, ini dia jawabannya, udah ketemu. Keempat, kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal. Contoh soalnya ada 4/5. Kita akan mengubah pecahan biasa ini ke desimal. Nah, jadi kita akan menggunakan cara pembagian yaitu dengan cara porogapet. Nah, jadi 4/5. Kita nggak bisa nih membagi 4 dengan 5. Karena itu kita membutuhkan angka 0 di belakang 4 sini. Jadi ini tambahin 0. Nah, kalau di bawahnya ditambahin 0, di atasnya kita juga perlu nambahin. Jadi 0, nah, kita tinggal bagi aja nih, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Udah ketemu deh, jawabannya 0,8. Soal kelima kita akan mengubah persen ke pecahan biasa. Nah, untuk contoh soalnya kita ada 50%. Artinya persen itu adalah per 100. Jadi ini 50/100. Nah, karena angkanya masih besar, kita perlu menyederhanakan. Nah, ini karena sama-sama 0, tinggal coret aja, jadi tinggal 5/10. 5/10 ini masih bisa kita bagi. Kita bisa bagi dengan angka 5. Jadi 1/2. Nah, ini dia jawabannya. Nah, terakhir kita akan mengubah pecahan biasa ke persen. Contoh soalnya ada 38/100. Nah, karena udah 100 penyebutnya, kita nggak usah mengubah 100 ini ke angka yang lain. Jadi kita cuma tinggal nulis 38 ini doang. Karena per 100 kita cuma tinggal tulis persen. Ini dia jawabannya, 38%. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran pecahan. Contohnya, waktu kita mengukur suhu menggunakan termometer, pasti angka yang muncul di termometer menggunakan pecahan desimal. Contohnya 36,5. Contoh yang kedua, misalnya kita lagi masak nih, kan pasti ada nih takarannya. Contohnya, tuangkan 1/4 garam. Itu sudah menggunakan pecahan biasa. Jadi, dengan mempelajari pecahan, kita bisa mengerti dan memahami suatu takaran, berat, panjang, suhu, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.